Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoerun Maulana Naslihin dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan sedikit dari materi yang berjudul metode rekayasa perangkat lunak. Disimak sampai habis ya teman-teman videonya. Pengertian SDLC. Pada rekayasa perangkat lunak, banyak model yang telah dikembangkan untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Model-model ini pada umumnya mengacu pada model proses pengembangan sistem, yang disebut System Development Life Cycle. SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem atau System Life Cycle dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Nah, adapun tahapan-tahapan SDLC. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fase inti SDLC. Perencanaan bertindak sebagai fondasi seluruh skema SDLC dan membuka jalan bagi keberhasilan pelaksanaan langkah-langkah selanjutnya dan pada akhirnya peluncuran proyek yang sukses. Dan tahap kedua adalah tahap analisis. Setelah perencanaan selesai, saatnya beralih ke tahap penelitian dan analisis. Pada langkah ini, Anda memasukkan data yang lebih spesifik untuk sistem baru Anda. Ini termasuk rancangan prototipe sistem pertama, riset pasar, dan evaluasi pesaing. Yang ketiga, tahap desain. Tahap berikutnya dari proyek pengembangan sistem adalah desain. Dan pembuatan prototipe. Proses ini merupakan pendahulu penting untuk pengembangan. Proses ini seringkali disamakan dengan proses pengembangan yang sebenarnya, tetapi sebenarnya merupakan tahap pembuatan prototipe yang ekstensif. Yang keempat, tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan SDLC, proses pengembangan sistem menghasilkan solusi yang berfungsi. Pengembangan menulis kode dan membangun aplikasi sesuai dengan persyaratan dan dokumen spesifikasi yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup pengembangan front-end dan back-end. Yang kelima, tahap pengujian. Tahap pengujian memastikan fitur aplikasi berfungsi dengan benar, serta memenuhi tujuan dan harapan pengguna. Proses ini melibatkan pendeteksian kemungkinan bug, cacat, dan kesalahan, dan pencarian kerentanan, dan lain-lain. Yang keenam, tahap integrasi dan implementasi. Pada tahap ini, perangkat lunak menjalani pengujian akhir melalui lingkungan pelatihan atau pra-reproduksi. Setelah itu siap untuk dipresentasikan di pasar. Nah, tahap terakhir namun tidak kalah penting adalah tahap pemeliharaan. Pada tahap ini, perangkat lunak sudah ada di tangan pengguna. Selama beberapa bulan pertama, pengembangan mungkin menghadapi masalah yang tidak terdeteksi selama pengujian awal. Jadi mereka harus segera bereaksi terhadap masalah yang dilaporkan dan menerapkan perubahan yang diperlukan agar penggunaan perangkat lunak stabil dan nyaman. Yang pertama ada waterfall model. Model siklus hidup life cycle model adalah model utama dan dasar dari banyak model. Salah satu model yang cukup dikenal dalam dunia rekayasa perangkat lunak adalah the waterfall model. Disebut waterfall berarti air terjun karena memang diagram tahapan prosesnya mirip dengan air terjun yang bertingkat. Nah, ada 4 tahapan utama waterfall, yaitu tahap investigasi dilakukan untuk menentukan apakah terjadi sesuatu masalah atau adakah peluang suatu sistem informasi dikembangkan. Pada tahapan ini, studi kelayakan perlu dilakukan untuk menentukan apakah sistem informasi yang akan dikembangkan merupakan solusi yang layak. Yang kedua, tahap analisis bertujuan untuk mencari kebutuhan pengguna dan organisasi serta menganalisis kondisi yang ada sebelum diterapkan sistem informasi yang baru. Nah, tahapan utama waterfall ada 5, yaitu yang pertama, tahap investigasi dilakukan untuk menentukan apakah terjadi suatu masalah atau adakah peluang suatu sistem informasi dikembangkan. Pada tahapan ini, studi kelayakan perlu dilakukan untuk menentukan apakah sistem informasi yang akan dikembangkan merupakan solusi yang layak. Dan yang kedua ada tahap analisis bertujuan untuk mencari kebutuhan pengguna dan organisasi serta menganalisis kondisi yang ada sebelum diterapkan sistem informasi yang baru. Yang ketiga, tahap desain bertujuan menentukan spesifikasi detail dari komponen-komponen sistem informasi, yaitu manusia, hardware, software, network, dan data.
dan produk-produk informasi yang sesuai dengan hasil tahap analisis. Yang keempat, tahap implementasi merupakan tahap untuk mendapatkan atau mengembangkan hardware dan software pengkodean program, melakukan pengujian, pelatihan, dan perpindahan ke sistem baru. Nah, yang terakhir, yang kelima, tahapan perawatan atau yang bisa disebut juga maintenance. Dilakukan ketika sistem informasi sudah dioperasikan. Pada tahapan ini dilakukan monitoring proses, evaluasi, dan perubahan perbaikan bila diperlukan. Yang kedua, ada prototyping model. Prototyping adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Di gambar atas kita bisa melihat tipe-tipe prototype. Tipe-tipe prototype ada 5. Yang pertama, reusable prototype. Prototype yang akan ditransformasikan menjadi produk final. Yang kedua, throwaway prototype. Prototype yang akan dibuang begitu selesai menjalankan maksudnya. Yang ketiga, input-output prototype. Prototype yang terbatas pada antarmuka pengguna atau user interface. Yang keempat, processing prototype. Prototype yang meliputi perawatan file, dasar, dan proses-proses transaksi. Yang kelima, sistem prototype. Prototype yang berupa model lengkap dari perangkat lunak. Nah, adapun tahap-tahap prototype. Di atas kita bisa melihat ada tahap-tahapan prototype. Ya kurang lebih sama lah ya kayak waterfall model. Nah, tahap-tahap dalam prototyping boleh dikatakan merupakan tahapan-tahapan yang dipercepat. Strategi utama dalam prototyping adalah kerjakan yang mudah terlebih dahulu dan sampaikan hasil kepada pengguna sesegera mungkin. Identifikasi kandidat prototyping. Kandidat dalam kasus ini meliputi user interface, yaitu menu, dialog, input, output, file-file transaksi utama, dan fungsi-fungsi pemrosesan sederhana. Yang kedua, rancangan bangun prototype dengan bantuan software seperti word processor, spreadsheet, database, pengolah grafik, dan software cache. Yang ketiga, uji prototype untuk memastikan prototype dapat dengan mudah dijalankan untuk tujuan demonstrasi. Yang keempat, siapkan prototype USD user system diagram untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari perangkat lunak yang diprototypekan. Yang kelima, evaluasi dengan pengguna untuk mengevaluasi prototype dan melakukan perubahan jika diperlukan. Yang keenam, transformasikan prototype menjadi perangkat lunak yang beroperasi penuh dengan melakukan penghilangan kode-kode yang tidak dibutuhkan, penambahan program-program yang memang dibutuhkan, dan perbaikan dan pengujian perangkat lunak secara berulang. Yang ketiga ada Unified Process dan Unified Modeling Language. Nah, menurut Alhayer, Unified Process atau UP atau kadang disebut juga Unified Software Development Process adalah kerangka proses pengembangan yang bersifat use case driven, berpusat pada arsitektur perangkat lunak, iteratif, dan tumbuh kembang. Kerangka pengembangan ini termasuk baru dalam metodologi pengembangan perangkat lunak. UP dapat diaplikasikan pada berbagai skala proyek, mulai dari skala kecil sampai dengan skala besar. Adapun tahap-tahap UP, penjelasan singkat untuk 4 tahapan UP adalah sebagai berikut. Inception. Tahapan ini merupakan tahapan paling awal di mana aktivitas penilaian terhadap sebuah proyek perangkat lunak dilakukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan dari stakeholder sehubungan dengan tujuan dana proyek. Yang kedua ada elaboration. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum, kebutuhan, persyaratan, dan fungsi-fungsi utama perangkat lunak. Hal ini penting untuk mengetahui secara lebih baik resiko-resiko proyek, baik meliputi arsitektur perangkat lunak, perencanaan, maupun implementasi. Pada tahap ini telah dimulai rancang bangun perangkat lunak secara iteratif melalui aktivitas-aktivitas seperti bisnis, modeling, recruitment, analisis, dan desain, meskipun baru pada tahap awal. Yang selanjutnya, yang ketiga, adalah construction. Tujuan dari tahapan ini adalah membangun perangkat lunak sampai dengan saat perangkat lunak tersebut siap digunakan. Titik berat tahapan ini adalah pada penentuan tingkat prioritas kebutuhan atau persyaratan, melengkapi spesifikasinya, analisis lebih dalam, desain solusi yang memenuhi kebutuhan dan persyaratan, pengkodean dan pengujian perangkat lunak,
Jika dimungkinkan, versi awal dari perangkat lunak diuji cobakan untuk mendapatkan masukan dari pengguna. Yang keempat adalah transition. Tahap ini difokuskan pada bagaimana menyampaikan perangkat lunak yang sudah jadi pada pengguna. Perangkat lunak akan secara resmi diuji baik oleh penguji tester yang kompeten maupun oleh pengguna. Beberapa aktivitas seperti pemindahan pusat data dan pelatihan pengguna dan staf pendukung harus dilakukan pada tahap ini. Secara sederhana, UML digunakan untuk menggambar sketsa sistem. Pengembang menggunakan UML untuk menyampaikan beberapa aspek dari sebuah perangkat lunak melalui notasi grafis. UML mendefinisikan notasi dan semantik. Notasi merupakan sekumpulan bentuk khusus yang memiliki makna tertentu. Untuk menggambarkan berbagai diagram, piranti lunak dan semantik mendefinisikan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dapat dikombinasikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.